Halo teman-teman, apakah Anda menikmati minum bir? Karena hari ini kita akan belajar tentang tanaman yang cukup istimewa, tidak semua orang tahu. Itu disebut hop, digunakan dalam pembuatan bir terutama bir kerajinan. Hop adalah tanaman merambat, adalah bunga yang akan dipanen, itu juga disebut bunga bir. Setelah panen, hop akan dikeringkan atau digiling menjadi bubuk untuk keperluan setiap tempat pembuatan bir. Bahan utama yang membuat bir kruid tetap adalah gandum. Tapi rahasia rasa adalah hop. Di sini, mari cari tahu cara menanamnya dan cara membuat bir. Bir tidak asing, tetapi siapa yang tahu tentang bunga ini, beri komentar. Hop adalah pahit utama, agen pembuat bir gunakan untuk melunakkan rasa manis dalam bir. Dalam persiapan untuk mulai menanamnya, mereka menciptakan sistem tali di atas kepala dan hubungkan tali ke tanah sehingga batang hop memanjat. Kita bisa menanam bibit di musim semi atau menyiapkan bibit di rumah kaca. Mereka kemudian akan mendukungnya dengan memperbaiki ketali. Budidaya hop pertama yang didokumentasikan adalah pada tahun 736 di wilayah Hallertau di Jerman saat ini. Pada saat itu, bir dinilai kurang manja ketika menggunakan hop sebagai pengganti arbel lainnya. Hop membutuhkan waktu sekitar 6 bulan untuk matang dan dapat dipanen tergantung pada cuaca. Pada hop akan muncul bunga jantan dan bunga famal. Mereka akan melakukan penyerbukan oleh angin. Selama pengembangan, seseorang harus juga menyemprotkan pestisida. Siram hop setiap hari agar tanah tetap lembab, tetapi tidak basah kuyup. Sebaiknya menggunakan sistem irigasi tetes dengan manajemen komputer. Menjelang akhir musim panas, bunga hop mulai tumbuh. Inilah proses alami pertumbuhan buah hop. And when the flowers start to ripen, she give off a very distinctive aroma. Sejujurnya, saya juga belum sempat mencium baunya. Tapi itulah kekuatan mereka untuk menentukan apakah itu bisa dipanen di luar dimensi eksternal. Mari kita panen itu. Proses pemanenan buah hops dilakukan ketika buah sudah bisa dipanen. Dengan ciri-ciri buah memiliki bau yang harum, itulah ciri buah yang sudah siap dipanen. Maka akan dikirim ke pabrik. Setiap benua memiliki beberapa jenis hop yang berbeda yang membentuk rasa masing-masing daerah. Mari kita lihat bagaimana orang memproses hop. Hop umumnya digunakan sebagai perasa dan penstabil rasa bir, di mana mereka menambah rasa pahit dan asam. Hop juga digunakan dalam pembuatan minuman lain, dan juga dalam pembuatan jamu. Hop telah dibudidayakan secara terus-menerus sejak
Abad ke-8 atau ke-9 sesudah Masehi, di kebun Bohemia di distrik Hallertau, di Bavaria dan daerah di Eropa lainnya. Dan jangan lupa lihat cara membuat bir di akhir video. Jika kalian memang penikmat bir sejati, pasti tahu dong kalau hops is the material that important in the create beer. Hop yang sudah dikenal luas memiliki rasa pahit dengan sensasi rasa buah-buahan dan bunga. Sangat berguna untuk menyeimbangi rasa manis yang dihamparkan oleh malt. Selain itu, hop juga dikenal memiliki aroma yang pahit dan agak pedas. Dan ini adalah produk tergantung pada tujuan penggunaan. Sekarang, mari kita cari tahu caranya membuat bir. Pembuatan bir bahasa Inggris, brewing, dibaca brewing atau adalah proses yang menghasilkan minuman beralkohol melalui fermentasi. Metode ini digunakan dalam produksi bir, sake, dan anggur. Pembuatan bir memiliki sejarah yang panjang dan bukti arkeologi menunjukkan bahwa teknik ini telah digunakan di Mesir kuno. Berbagai resep bir ditemukan dalam tulisan-tulisan Sumeria. Tempat pembuatan bir dinamakan brewery bahasa Inggris atau brewery bahasa Jerman. Semua bir dibuat dari malt. Malt ini tergantung kebiasaan dibuat dari bulir jelai, gandum, atau kadang gandum hitam. Malt dibuat dengan membiarkan bulir berkecambah, kemudian mengeringkannya di kiln. Proses perkecambahan menghasilkan beberapa enzim, terutama amilas dan amilase, yang akan digunakan untuk mengubah pati dalam bulir menjadi gula. Malt kemudian dihancurkan dan dicampur dengan air panas dalam sebuah proses yang dinamai mashing. Mashing biasanya memakan waktu 1-2 jam. Kemudian cairan yang dihasilkan dicampur dengan hop dan ragi. Setelah dibiarkan selama 1-3 minggu, bir kemudian disaring dan dikemas. Distilasi atau penyulingan adalah suatu metode buat pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap volatilitas bahan. Susunan rangkaian alat distilasi sederhana. 1. Pertama, wadah air. Kedua, labu distilasi. Ketiga, sambungan. Keempat, termometer. Kelima, kondensor. Keenam, aliran masuk air dingin. Ketujuh, aliran keluar air dingin. Kedelapan, labu distilat. Kesembilan, lubang udara. Kesepuluh, tempat keluarnya distilat. Kesebelas, penangas. Kedua-belas, air penangas. Ketiga-belas, larutan Z. Keempat-belas, wadah labu dis. Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap, dan uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap lebih dulu. Metode ini termasuk sebagai unit operasi kimia jenis perpindahan massa. Penerapan proses ini didasarkan pada teori bahwa pada suatu larutan, masing-masing komponen akan menguap pada titik didihnya. Model ideal distilasi didasarkan pada hukum Roth dan hukum Dalton. Distilasi pertama kali ditemukan oleh kimiawan Yunani sekitar abad pertama Masehi yang akhirnya perkembangannya dipicu, terutama oleh tingginya permintaan akan spiritus. Hypatia dari Alexandria dipercaya telah menemukan rangkaian alat untuk distilasi, dan Zosimos dari Panopolis lah yang telah berhasil menggambarkan secara akurat tentang proses distilasi pada sekitar abad ketiga. Bentuk modern distilasi pertama kali ditemukan oleh ahli-ahli kimia Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah, terutama oleh Al-Razi pada pemisahan alkohol menjadi senyawa yang relatif murni melalui alat alembik. Bahkan desain ini menjadi semacam inspirasi yang memungkinkan rancangan distilasi skala mikro. The Hickman Steelhead dapat terwujud 8 tulisan
oleh Jabir Ibnu Hayyan 721 sampai 815 yang lebih dikenal dengan Ibnu Jabir menyebutkan tentang uap anggur yang dapat terbakar. Gerakan pembuatan bir mikro dimulai di Amerika Serikat dan Inggris pada 1970-an. 56. Meskipun pembuatan bir tradisional sudah ada di Eropa sejak berabad-abad silam, hingga kemudian menyebar ke negara lain. Sedangkan hari ini Eropa dan Amerika adalah produsen bir terbesar di dunia. Dengan nilai ekspor triliunan dolar, maka tidak heran negara lain mengenal negara Amerika dan Eropa dari produk birnya. Inilah penampakan bir yang sudah dikemas dan siap dipasarkan. Bir akan dipasarkan baik dalam negeri Amerika maupun ekspor. Bir di negara Eropa dan Amerika dikelola secara komersil oleh perusahaan sistem swasta. Itulah proses pembuatan bir dan sejarahnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada informasi yang kurang, harap dimaklum ya. Waktunya pamit untuk undur diri. Sampai jumpa lagi sahabat Ananda Frame TV.